What's up, orang-orang yang beriman? Apa kabar nih coy? Semoga pada baik-baik aja ya. Ya walaupun tukang bakso yang kalian tunggu nggak lewat-lewat dan seblak yang kalian beli rasanya terlalu asin. Hahaha, sudahlah. Di video kali ini kita bakal nonton film yang berjudul Red Sparrow. Film ini rilis tahun 2018 cuy. Seperti apa sih filmnya? Langsung aja ya, kita let's go! Di awal film, kita lihat ada cewek yang lagi ngurusin ibunya yang lagi sakit. Cewek ini namanya Dominika cuy. Si Dominika ini bakal jadi pemeran utama di film kita kali ini. Di sisi lain kita juga lihat nih, ada abang-abang yang lagi nerima sandi dari orang yang ditelepon. Lanjut, si cewek itu nemenin ibunya berobat ke dokter, dan si abang-abang pun cabut dari rumahnya cuy. Setelah nganter ibunya, si cewek pun pergi ke tempat pertunjukan. Oh, jadi si cewek ini tuh seorang balerina cuy. Dia pun berlenggak-lenggok mengikuti irama akang gendang. Sedangkan si abang-abang yang tadi malah lagi dikejar-kejar polisi nggak tuh? Balik ke si Dominika. Pas di akhir, kakinya tuh malah patah cuy. Dan dia itu harus dioperasi. Aduh, si Eneng. Singkat cerita, si Dominika nih terbangun dan kakinya tuh, ya Allah, dom. Lanjut 3 bulan kemudian, si Dominika pun udah bisa jalan lagi, walaupun dia tuh harus pakai bantuan dengan tongkat. Di rumahnya tuh lagi ada pamannya yang kerja di pemerintahan Rusia cuy. Pamannya tuh menawarkan sebuah pekerjaan lah buat Dominika. Karena si Domi ini udah nggak bisa joget-joget lagi cuy, karena kan kakinya kan udah sempet cacat tuh. Sedangkan si Domi pun harus ngerawat ibunya yang sakit-sakitan. Domi yang nggak punya pilihan lain, akhirnya membuka amplop yang dikasih sama pamannya cuy. Di dalam amplop itu ada HP dan juga ada foto-foto. Lanjut, Domi nih masih nggak bisa move on sama dunia perjogetan cuy. Jadi dia balik lagi ke tempat dia manggung dulu. Dan di sana dia ngeliat cowoknya yang lagi ngencrot sama temennya. Domi pun langsung melayangkan tongkat saktinya dia. Sampailah si cowok dan cewek yang lagi ngencrot itu mati dalam keadaan yang su'ul khotimah. Domi pun kebingungan dan hilang arah. Apalagi bekas darahnya tuh masih ada di tangannya si Domi. Domi pun akhirnya menelpon polisi dengan alibi ada kejadian di gedung balet. Keesokan harinya, Domi pun ketemu sama pamannya. Domi ini cewek yang gak suka basa-basi ya cuy. Dia pun langsung nanya, pekerjaan apa sih om? Pamannya akhirnya bercerita kalau dia ini tuh disuruh jadi agen untuk mengetahui lebih lanjut dengan orang yang namanya Ustinov. Dan kalau bisa, si Domi ini tuh dapat kepercayaan lah dari si Ustinov. Domi pun awalnya menolak karena mungkin dia bakal ngencrot sekali atau beberapa kali sama si Ustinov. Tapi pamannya nih ngingetin dia lagi, hayo, kalau nggak kerja, ibu kamu mati loh. Domi pun akhirnya setuju. Kasian ya si Domi. Singkat cerita, Domi pun datang ke restoran tempat biasanya si Ustinov makan cuy. Dan bener aja, si Ustinov kepancing. Sampailah si Ustinov berhasil diajak ke kamarnya Dominika. Pas di kamar, Domi pun minta izin buat ke WC. Dia pun muntah-muntah dan ngaca. Dia pun ngomong dalam hati, beneran gak sih gue ngelakuin kayak gini ya Lord? Lanjut, Domi pun keluar dari WC dengan rambut terurai dan penuh sensasi. Dia pun langsung meminta bodyguardnya Ustinov itu buat keluar. Dan terjadilah adegan yang kalian tunggu-tunggu. Tapi tidak bisa, karena dolar kuning cuy. Pas si Ustinov mau mengeluarkan samurainya, tiba-tiba dia digorok dong dari belakang sama manusia berhelm. Si Domi pun kaget bukan main. Anjay lah darahnya muncrat-muncrat semua. Ya iyalah gue juga kaget nggak lu. Nah si orang berhelm ini kabur sama si Domi dari hotel itu naik motor. Kelar melakukan penggorokan, Domi pun dibawalah ke markas rahasianya paman. Anjay, jadi yang gorok si Ustinov itu tuh orang suruhannya si pamannya Domi cuy. Gila. Dan disinilah pamannya ngasih tahu niat dia yang sebenarnya sama si Domi. Domi pun nggak bisa apa-apa cuy, cuma bisa diem aja karena habis lihat orang digorok di depan matanya cuy.
Singkat cerita, Domi pun dimasukin lah sama pamannya tuh ke sekolah mata-mata. Anjay, hari-harinya pun dilalui seperti tentara cuy ya. Latihan, latihan, dan latihan. Tapi yang gue bingung, emang separah ini ya latihan jadi mata-mata cuy. Domi tuh sampai disuruh telanjang di depan temen-temennya. Terus temennya tuh juga disuruh ngisep punya cowok yang gak dikenal cuy. Sampai digrepe-grepe di depan orang banyak. Asli, kacau. Sampai-sampai si Domi ini disuruh menyambut si senior-senior mereka yang baru pulang tugas cuy. Waduh. Tapi pas si Domi ini diperkosa sama temen-temennya sendiri, Domi pun langsung bereaksi coy. Dia langsung nyopot keran air dan langsung membabi buta menghabisi temennya. Anjay. Tapi cuy, keesokan harinya, si Domi ini malah disuruh ngencrot sama temennya yang mau memperkosanya kemarin. Si Domi itu disuruh ngencrot di depan temen-temennya yang lain gak tuh? Geblek. Domi pun mau gak mau gitu kan, harus nurut gitu kan. Domi pun pelan-pelan membuka bajunya dia sampai dia bulet telanjang. Tapi dia nih nungguin nih cowoknya nih buat maju. Tapi si cowoknya ternyata kagak bisa ngaceng cuy, ya Allah. Singkat cerita, Domi pun keluar dari sekolah mata-mata cuy dan ketemu dengan pamannya. Di sini pamannya udah langsung ngasih tugas lapangan buat ke si Domi. Jadi tugasnya dia itu untuk mengenal lebih jauh si abang-abang yang ada di awal film tadi. Karena abang-abang di awal film tadi itu adalah agen dari Amerika. Sedangkan si Domi ini kan orang Rusia cuy. Domi pun dikasih identitas kayak KTP dan paspor yang baru sebagai penyamaran. Tapi si Domi ini udah keburu emosi sama pamannya. Karena si Domi ini ngerasa dimanfaatin lah sama si paman. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Si Domi kan nggak punya pilihan lain selain nurutin kemauannya si paman. Karena selama si Domi ini ngikutin kemauannya si paman, ibunya ini bakal dikasih berobat gratis. Singkat cerita, dia udah nyampe lah di Budapest buat jalanin misi. Dia pun mulai memata-matai setiap gerak-gerik dan aktivitas si babang agen dari Amerika ini. Bahkan, Domi pun sampai ngikut berenang juga di kolam renang yang sama kayak si babang cuy. Besoknya, kartu tanda kenal si Domi dicolong dong sama si babang agen. Dan singkat cerita, dia pun tahu kalau si Domi ini ternyata agen juga kayak dia. Bahkan, dia pun juga tahu kalau si Domi ini ternyata keponakan orang penting lah di organisasi mata-mata Rusia. Waduh, singkat cerita, mereka pun kenalan dong di sebuah acara. Si abang-abang agen Amerika pun langsung blak-blakan aja bilang kalau Domi ini agen ya. Si Domi pun dan abang akhirnya janjian untuk dinner di restoran. Asoy. Tapi si Domi malah nggak dateng dan malah ngikutin ke kos-kosannya si abang-abang cuy. Ketika sampai di kosan, Domi ini malah ceroboh dengan buru-buru menginterogasi si abang. Abang mah udah jauh lebih senior sama si Domi gitu kan. Jadi dia ngerti lah kalau si Domi ini mau menginterogasi dia. Akhirnya Domi malah disuruh pulang sama si abang. Aduh. Tapi pas si Domi nyampe apartemen, tiba-tiba dia ngeliat cuy temen sekamarnya tuh mati tergeletak di kamar mandi. Temennya tuh dibunuh sama manusia berhelm di awal film tadi cuy. Jadi, kalau lu nggak bisa menjalankan tugas dengan baik, atau lu bocorin rahasia negara, lu bakal kayak begitu cuy jadinya. Kacau. Singkat cerita, si Domi malah disamperin sama si abang-abang buat nginep di kosannya. Pas di kosannya, abang pun nawarin Domi buat buka jalan supaya bisa deket sama pamannya. Domi pun berpikir keras menerima tawaran si abang-abang agen ini. Sampai-sampai Domi ini ngencrot sama si abang-abang agen. Domi cakep banget ya cuy. Keesokan harinya, Domi pun sahlah jadi agen CIA. Waduh, Domi malah membelot cuy. Tapi singkat cerita si paman ini tuh tahu kalau si Domi itu membelot gitu kan. Akhirnya Domi dibawa baliklah ke Rusia. Sampai Rusia dia disiksa dong. Dari disiram, digebuk, ya di semuanya lah. Tapi si Domi bilang sama pamannya, kasih kesempatan sekali lagi. Rencana dia untuk membelot jadi agen CIA itu adalah caranya dia supaya misinya tuh berhasil dan si abang itu pun bisa percaya sama si Domi. Singkat cerita, Domi pun dilepasin lagi dong sama pamannya. Ya mukanya udah bonyok sih tapi.
Domi akhirnya balik lagi nih ke abang-abang agen. Dipeluk dong, akhirnya nginep bareng dan lanjut ngencrot lagi. Pas kelar ngencrot, tiba-tiba manusia berhelm nongol lagi cuy. Dan langsung ngiket si abang-abang agen. Si Domi pun kaget dan langsung ngebantuin si manusia helm buat nyiksa si abang-abang. Tapi pas si manusia helm ini lagi lengah, Domi pun langsung nyikat si manusia helm. Singkat cerita, manusia helm pun mati. Walaupun si Domi dan abang-abang ini berdarah-darah. Singkat cerita, Domi ini malah ngerjain si pamannya sendiri. Seakan-akan dia adalah pengkhianat di organisasi mata-mata Rusia cuy. Dari bikin rekening atas nama pamannya, terus dikirimin duit dari CIA, lalu gelasnya si abang-abang Amerika tuh ditaruhlah di rumahnya si paman. Nah, pas digeledah dan ditelusuri, seakan-akan si pamannya lah ini yang menjadi pengkhianat dong, atau musuh dalam selimut. Dan akhirnya terjadilah pertukaran antara si Domi dan si paman. Lalu pas terjadi pertukaran, ceprut pamannya di headshot dong. Cerita pun selesai. Pada akhirnya si Domi bisa balik lagi hidup bahagia dan bertemu ibunya setiap hari. Wow, wow, wow. Asli ini film berat banget sih. Karena udah bawa-bawa cerita antar negara cuy. Terus juga masalah dari film ini juga tentang kasus penyelidikan gitu ya. Jadi bener-bener harus teliti sih buat nontonnya. Inti dari film ini mah sebenarnya si Domi tuh kesel sama pamannya sendiri. Karena seakan-akan Domi ini cuma diperalat doang. Dijadiin boneka buat dapetin keinginannya si paman. Padahal mah ujung-ujungnya yang dapat pengakuan dan penghargaan ya si pamannya. Sedangkan Domi ini tuh udah ngorbanin waktu sama ibunya yang dia cintai banget gitu ya, dan hidup buat jadi mata-mata. Edan lah si paman. Makanya si Domi pun akhirnya melakukan balas dendam cuy kepada si paman gitu kan, dengan ngerjain si paman. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sayangilah orang tua kalian cuy. Lihat aja tuh si Domi rela sampai melakukan apa aja cuma buat ibunya bisa berobat dari penyakitnya cuy. Si Domi ini rela dijadiin budak sama pamannya dan melakukan aksi-aksi gila cuma supaya ibunya ini tuh terjamin biaya berobatnya. Jadi kalau kalian masih punya orang tua cuy dan masih dianggap anak sama orang tua kalian, ya berbaktilah. Oke, sekian dulu video dari abang kali ini. Abang minta tolong aja nih buat subscribe supaya next video kalian tuh nggak pada ketinggalan. Oke, abang cabut dulu ya. Bye-bye.